teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu, dimanapun teman-teman berada. Hari ini merupakan pertemuan kedua kita dalam mata kuliah Lab Akuntansi Lanjutan 1, dan pada kesempatan kali ini, kita masih akan membahas chapter yang sama dengan materi minggu lalu, yaitu chapter 6 mengenai consignment sales atau penjualan konsinyasi. Nah, secara pengertian, teman-teman, berbeda antara penjualan biasa dengan penjualan konsinyasi. Jikalau penjualan biasa, teman-teman, seller atau penjual akan menjual barang ke customer dan hak milik ikut beralih ya dari penjual ke customer. Nah, tetapi kalau misalnya kita membahas mengenai penjualan konsinyasi atau penjualan titipan, maka kita akan kenal dengan yang disebut dengan konsignor atau si pemilik barang tersebut dan konsignee atau yang dititipin barang, teman-teman. Nah, konsignee itu ada juga yang sebutnya sebagai agent, factor, atau commission merchant. Nah, ketika konsignor menitipkan barang ke konsignee, tidak ada peralihan hak, ya. Dari konsignee jual barang ke customer juga tidak ada peralihan hak. Lalu hak akan beralih dari konsignor ke konsumen. Nah, teman-teman, penting diingat bahwa konsignee atau agent atau factor atau commission merchant never own the goods. Nah, karena namanya aja dititipin ya. Nah, lalu konsignee berhak atas apa? Konsignee berhak atas komisi penjualan atas barang-barang titipan. Nah, kenapa sih orang-orang atau konsignor dan konsignee tertarik untuk melakukan penjualan konsinyasi? Nah, sebagai pihak konsignor atau penjual, maka konsignor itu bisa memasarkan barangnya lebih luas lagi. Nah, tetapi jika kita tilik dari sisi konsignee, konsignee itu bisa bebas dari resiko kegagalan. Kenapa? Karena dia never own the goods, ya. Artinya dia cuma dititipin barangnya. Barangnya tetap milik si konsignor. Nah, terdapat dua metode pencatatan sebenarnya teman-teman secara sederhana, yaitu separately dan non-separately. Tapi separately bisa dipecah jadi periodik dan perpetual. Ya, begitu pula dengan non-separately bisa dipecah jadi periodik dan perpetual. Nah, separately itu ketika perusahaan mencatat consignment secara terpisah dengan penjualan biasa. Nah, kalau non-separately namanya aja nggak terpisah ya, berarti artinya dia digabung. Nah, teman-teman, di lab kita akan belajar tentang separately periodic, teman-teman. Nah, nanti di problem kita juga akan bahas tentang separately periodic ya. Jadi ada beberapa jurnal-jurnal yang akan kita pakai kalau kita metode pencatatannya adalah separately periodic. Lalu, selain kita melakukan jurnal, teman-teman, apa sih yang akan kita lakukan? Yaitu kita akan membuat namanya account sales dan expense analysis. Nah, account sales itu adalah sebuah bagan yang dibuat oleh konsignee dengan tujuan untuk dilapor dan dikirimkan ke konsignor. Nah, biasanya pada saat akhir periode mereka akan saling hitung-hitungan ya untuk tahu berapa remittance yang akan dilaporkan dan dikirimkan ke konsignor. Nah, berbeda dengan expense analysis. Kalau tadi account sales dibuat oleh konsignee itu masih ingat ya, yang dititipin barang. Nah, kalau expense analysis itu dibuat oleh konsignor. Nah, konsignor buat expense analysis itu setelah dia dapat account sales dari si konsignee. Tujuannya buat apa? Untuk tahu berapa sih consignment income. Nah, itu tadi sedikit untuk review materinya, teman-teman. Nah, kita akan langsung masuk ke pembahasan problem 2. Nah, teman-teman udah pada siap? Oke, kalau udah pada siap, teman-teman jangan lupa siapin pena, kertas. Yuk kita bahas bareng-bareng problem 2-nya ya. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke problem 2 dulu ya, teman-teman. Nah, problem 2. Winiko adalah perusahaan yang memproduksi boneka karakter. Ya, Winiko memasarkan bonekanya secara konsinyasi, teman-teman. Nah, Pigletco adalah salah satu konsignee dari Winiko yang menjual berbagai macam aksesoris wanita dan anak secara grosir. Berikut adalah transaksi Winiko dengan salah satu konsignee-nya yaitu Pigletco selama bulan November 2017. Nah, dari satu paragraf awal, nah kita bisa dituntut teman-teman untuk tahu mana nih konsignor dan konsignee-nya. Nah, konsainornya yang mana teman-teman? Konsainornya adalah si Winiko ya. Karena Winiko itu adalah yang punya barang, yaitu boneka karakter. Nah, konsignee-nya adalah Pigletco ya, teman-teman. Nah, kita akan diminta untuk membuat jurnal. Nah, jurnalnya itu dua, teman-teman, dari sisi konsignee dan sisi konsignor. Ingat, kita disuruh buat itu dari transaksi sampai nanti at the end adalah jurnal penutup, ya.
Nah, selain nanti kita buat jurnal, teman-teman, kita akan buat juga tentang sales account dan juga expense analysis ya, teman-teman. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita coba mulai bahas dari November 1. Nah, November 1, Winiko mengirimkan 20 kodi boneka kepada Pigletco dengan harga jual per unit 52.500 dengan keuntungan 30% dari harga jual. Atas pengiriman tersebut, Winiko membayar biaya pengiriman sebesar 450.000 dan Pigletco itu membayar uang muka sebesar 2.250.000. Kita bahas dulu yang kalimat pertama ya, teman-teman ya. Nah, ketika Winiko mengirimkan 20 kodi kepada Piglet, maka Winiko akan mencatat ya, teman-teman. Nah, catat apa? Catat jurnal shipment. Ya, shipment itu adalah jurnal yang kita catat sebagai konsignor ketika kita mengirimkan barang, ya, kirimkan barang kepada Pigletco. Teman-teman harus bisa bedakan yang disebut dengan shipment dan freight ya. Nah, kalau shipment itu ketika kita kirimkan barang, ya teman-teman, pengiriman itu terjadi, nah itu namanya shipment. Nah, shipment akan dicatat sebesar cost, ya. Sekali lagi sebesar cost, teman-teman ya. Nah, kalau freight itu artinya ongkos angkut ya, atau biaya pengiriman, teman-teman. Nah, kalau ada biaya pengiriman, seperti di soal ini, ada 450.000, itu baru freight. Nah, kita mulai bahas dulu yang pertama, yaitu shipment. Nah, teman-teman masih pada ingat nggak, apa sih jurnal kalau kita catat shipment? Nah, kalau teman-teman lupa, kita bisa cek lagi di catatannya, teman-teman. Nah, kalau kita bahas shipment, jurnalnya separately periodik. Nah, dari sisi consignor, kita catat consignment out di debit dan kreditnya adalah merchandise shipment on consignment. Nah, kalau sisi consignee, kita akan catat memo saja dan tidak menjurnal. Oke, kalau gitu. Nah, teman-teman, ketika kita akan langsung buat dua-duanya, teman-teman ya, dari sisi consignor dan consignee, agar kita tidak dua kali kerja ya. Nah, pada saat kita catat shipment, berarti tadi kita akan catat di debit consignment out. Dan di kredit adalah merchandise shipment on consignment. Nah, teman-teman harus ingat kalau kita akan catat sebesar cost. Nah, di sini dikatakan bahwa dia kirim 20 kodi, teman-teman. Nah, kodi itu adalah satu kodi itu isinya 20. Nah, kalau 20 kodi berarti nanti jumlahnya 20 kali 20 ya. Nah, masih ingat dong ya, kalau kode itu 20 ya. Jangan lupa ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman, satu kode mah 144. Oh, udah salah, teman-teman ya. Jadi, satu kode itu 20. Ya. Nah, karena di sini diketahui adalah harga jual atau selling price, kita harus tahu cost. Nah, teman-teman, saya tuliskan caranya di sini ya. Nah, teman-teman masih ingat nggak cara kita cari gross profit? Masih lah ya, sales dikurang cost, dapat gross profit. Nah, di sini dikatakan bahwa keuntungannya adalah 30% dari harga jual. Nah, keuntungan itu gross profit, teman-teman. Berarti 30% ya. Saya tulis persentasenya di sini. Nah, dia bilang 30% dari harga jual, berarti yang jadi 100%-nya adalah harga jual. Nah, berarti saya tulis dong, harga jualnya adalah 100%. Nah, kita tahu sales itu 100%, gross profit 30%. Berapa cost-nya? Cost-nya berarti teman-teman selisihkan 100% diselisihkan dengan 30%. Dapat 70%. Nah, teman-teman harus perhatikan soalnya, karena ini kebetulan 30% dari harga jual. Beda cerita kalau misalnya 30% dari cost, ya, atau biaya. Kalau dia 30% dari cost atau 30% dari biaya, maka yang 100% adalah cost. Nah, saya contohin di sebelah sini ya, teman-teman ya. Nanti saya hapus biar teman-teman nggak bingung. Misalnya saya ganti soalnya 30% dari cost. Ya, ini sama, berarti gross profit-nya 30%. Nah, tapi cost-nya karena dia bilang 30% dari cost, berarti yang 100%-nya adalah cost. Nah, sales-nya adalah 130%. Dapat dari 100 tambah 30. Nah, teman-teman harus hati-hati ketika baca soal ya. Oke, ini saya delete, teman-teman, karena cuma contoh saja. Nah, teman-teman, di sini dikatakan harga jual per unit adalah 52.500. Kita jual sebesar 400 unit, ya. Berarti kalau kita mau cari sales-nya dengan cara 20 kodi yang kita jual, dikalikan dengan satu kodi isinya 20,
dikalikan dengan harga jualnya 52.500. Nah, maka dapat 21 juta sebagai harga jual. Nah, untuk cari kos gimana teman-teman? Tinggal teman-teman kalikan dengan 70%. Nah, maka dapat kosnya adalah 14.700 ya. Nah, sebenarnya sampai sini aja udah cukup teman-teman. Kenapa? Karena pada saat kita catat shipment, yang jurnalnya consignment out pada merchandise shipment on consignment, itu kita catat sebesar cost. Maka teman-teman bisa langsung ambil angkanya, yaitu sebesar 14.700. Nah, kita udah selesai di baris pertama. Nah, teman-teman jangan lupa, kalau misalnya kita di consignee, ingat kita nggak ngejurnal teman-teman, tapi kita catat memo. Nah, memonya adalah kita terima apa? Kita menerima barang sebesar, bukan sebesar ya, sebanyak ya, sorry. Sebanyak 20 kodi boneka dari Winiko ya. Jadi kita buat memo ya, teman-teman. Nah, lalu teman-teman, kita akan lanjut ke barisan berikutnya. Atas pengiriman tersebut, Winiko membayar biaya pengiriman sebesar 450.000. Nah, karena Winiko membayar biaya pengiriman, berarti kita berbicara tentang yang kita sebut dengan freight. Freight Freight jurnalnya apa? Jurnalnya adalah consignment out pada cash. Teman-teman harus ingat ya, kalau kita lagi bahas consignor, identik dengan consignment out. Out ya, out. Barangnya keluar. Ingat aja kalau consignor kan barangnya keluar. Berarti akunnya itu consignment out gitu ya. Nah, kalau consignee barangnya masuk, teman-teman. Berarti consignment in ya. Jadi kalau ada akun khusus, kalau consignor itu consignment out, kalau consignee itu consignment in ya. Nah, kita catat ya. Yang kedua, kita catat dulu freight dengan jurnal consignment out di debit ya, dan asumsi aja dia bayarnya pakai cash ya. Yaitu sebesar 450.000. Nah, si consignee nggak ada ngapa-ngapain teman-teman. Ya udah dia no entry aja ya. Nah, atau nggak ada ngapa-ngapain teman-teman nggak catat juga nggak apa-apa. Nggak ada no entry juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, lalu kita lanjutkan ya. Masih ada teman-teman ya. Dan Piglet membayar uang muka sebesar 2.250.000. Nah, Piglet itu adalah consignee. Nah, teman-teman, ketika consignee bayar uang muka atau advance, nah kita coba lihat dulu apa jurnalnya. Nah, jurnal uang muka kalau consignee adalah advance to consignor pada cash. Ya udah kita catat ya. Advance to consignor. Sebentar, teman-teman. Oh, di sini ya. Sorry teman-teman, saya catatnya di sini ya. Nah, advance to consignor pada cash. Sebesar berapa uang mukanya? 2.250.000. Nah, ketika si consignee ngasih duit, ngasih uang muka, otomatis dari segi consignor kita catat dong, ya. Kita dapat duit loh, teman-teman. Berarti kita catat cash di debit, ya. Lalu kreditnya apa? Advance from consignee, karena kita dapat uang muka. Teman-teman ingat ketika kita bicara uang muka, ya, dua-dua pihak itu akan catat, ya. Consignor akan catat dia terima uang muka, dan consignee akan catat dia bayar uang muka sebesar 2.250.000. Angkanya sama ya, teman-teman ya. Nah, berapa yang dibayar consignee tentu dong yang didapat consignor kan kagak mungkin beda gitu ya. Nah, coba ya, sama ya, cash pada advance from consignee. Oke, kita udah selesai teman-teman di November 1. Ya, sudah 1/5 lah gitu teman-teman dari 5 jurnal ya, lumayan. Progres ya. Nah, November 1 kita udah selesai. Kita akan lanjut ke November 7. Nah, Pigletco tadi apa teman-teman? Consignor atau consignee? Ya, consignee ya. Membayar sewa kios untuk menyimpan boneka tersebut dengan membayar 500.000. Nah, teman-teman, karena kita lagi bahas Piglet itu siapa? Consignee ya. Nah, karena kita lagi bahas Piglet dan Piglet itu consignee, ya udah kita akan ngejurnalnya di bagian consignee. Nah, teman-teman lihat ya, Pigletco itu bayar sewa kios untuk menyimpan boneka. Berarti teman-teman, dia bayar uang sewa itu berkaitan dengan penjualan konsinyasi. Kalau nggak ada konsinyasi, dia nggak akan simpan boneka, ya. Dia nggak akan sewa kios, ya.
Nah, makanya teman-teman, kalau misalnya seperti ini, kita nggak catat rent expense, tapi kita catat sebagai consignment in. Kenapa kita catat jadi consignment in? Karena teman-teman, sewa kiosnya adalah berhubungan dengan beban-beban konsinyasi. Nah, tapi teman-teman jangan terkecoh, jangan langsung, ya udah Ci, karena kan kita bayar sewa kiosnya untuk simpan boneka nih. Bonekanya kan konsinyasi. Langsung aja consignment in pada cash 500.000. Oh, tunggu dulu teman-teman. Kita harus lihat dulu si konsignor mau nggak sih nanggung semuanya. Nah, ingat ya, consignment in itu untuk catat beban. Nah, tapi beban itu belum tentu mau konsignor talangin semuanya gitu ya. Nah, kita coba cari tahu di informasi tambahan. Di sini dikatakan bahwa Winiko hanya akan menanggung 97% biaya yang dikeluarkan konsaini terhadap barang konsinyasi ya. Nah, jadi cuma 97%-nya doang teman-teman yang mau ditalangin sama, bukan yang ditalangin ya, yang mau dibayarin sama Winiko. Nah, berarti teman-teman kalau 97%, 3%-nya lagi akan jadi expense. Kenapa? Karena dia tidak, sebenarnya dia berkaitan dengan konsinyasi, tapi nggak mau dibayarin lagi sama si konsignor, karena kesepakatannya hanya 97%. Nah, makanya pada saat kita bayar sewa kios ini, jurnalnya akan menjadi consignment in, ya, sebesar 97%-nya. Kenapa? Karena cuma mau ditanggung 97%. Lalu, ya, karena dia harus tetap 100%, 3%-nya akan jadi rent expense. Lalu, asumsi aja pakai cash, gitu ya. Nah, kita catat ya, cash-nya berarti sebesar 500.000. Nah, consignment in hanya akan 97%. Nah, rent expense, ini saya zoom dikit ya. Rent expense-nya adalah sebesar 3%, atau teman-teman tinggal langsung selisihkan. 500.000 dikurangkan dengan 485.000. Dapat 15.000 sebagai expense atau sebagai rent expense ya, teman-teman. Nah, kita udah selesai di November 7. Ci, mungkin nggak sih kalau kita consignment in pada cash? Mungkin banget ya, teman-teman, kalau dia bilang mau digantiin semuanya. Tapi teman-teman jangan lupa ketika ada beban, cek dulu ke informasi tambahan. Kenapa? Guna tahu kalau si konsignor itu mau tanggung berapa persennya. Kalau dia bilang mau tanggung semuanya, ya udah teman-teman gampang tinggal consignment in pada cash. Tapi kalau enggak harus hitungin satu-satu ya. Nah, kita udah selesai teman-teman di November 7. Kita akan lanjut ke November 10. Ya. Winiko menjual kepada Poco 20 gross anting karakter ya dengan harga 17.500 per lusin. Nah, teman-teman, Winiko itu konsignor apa konsaini? Konsignor ya. Nah, kalau dia konsignor, berarti nanti kita jurnalnya berkaitan dengan si konsignor ya. Dia jual, teman-teman, anting karakter. Ya udah, berarti kita berarti ini kalau ini harusnya no entry, tapi sorry ya, yang tadi yang 7 November kita nggak catat di sisi konsaini dulu, atau teman-teman mau no entry juga nggak apa-apa ya teman-teman, tapi karena biayanya ada di konsain nih ya, berarti kita nggak catat biayanya dulu di konsignor. Nanti hitungan-hitungannya di bawah ya. Nah, kita lanjut ke penjualan ya. Di sini nggak dikasih tahu teman-teman dia jualnya cash atau kredit ya, teman-teman bisa catatnya cash atau accounts receivable, terserah ya. Kecuali dia ada asumsi kalau dia jualnya cash. Nah, lalu teman-teman, kalau kita jual apa sih jurnalnya? Cash pada sales ya. Sales revenue. Nah, kenapa bukan penjualan konsinyasi? Nah, teman-teman ingat, di sini Winiko itu kan konsignor. Teman-teman boleh dong dia bilang kalau dia mau jualan ke orang lain gitu ya. Nah, ini kan penjualannya ke orang lain gitu. Berarti penjualan biasa ya, bukan penjualan konsinyasi gitu, teman-teman. Nah, berarti kita juga catatnya seperti biasa, cash atau accounts receivable pada sales revenue. Nah, teman-teman tinggal cari angkanya. Ayo, satu gross berapa duit? Satu gross berapa duit? Satu gross berapa biji? Ya, 144 ya. Nah, lalu harganya 17.500. Tapi per lusin bagi 12. Nah, dapat 4.200.000. Nah, saya ulangi ya, dapat dari mana? Dia jual 20 gross. Ya, 20. 1 gross 144, berarti 20 kali 144. Nah, kali harganya yaitu 17.500, karena dia per lusin, jangan lupa bagi 12. Debit kredit sama. Ya.
Nah, lalu teman-teman masih ingat ya, ada dan ya. Jadi jangan langsung next, next, next. Dan mengeluarkan biaya pengiriman sebesar 50.000. Kalau kita biaya pengiriman berarti freight out ya, karena kita jualan ya. Kalau dia kita beli berarti freight in ya. Ini kan kita jualan berarti freight out. Berarti kita catat freight out di debit, lalu cashnya di kredit, yaitu sebesar 50.000. Nah, kita udah selesai teman-teman untuk November 10. Nah, kalau udah selesai, kita akan lanjut ke November 17 ya, teman-teman. Pigletco, ya Pigletco siapa sih? Pigletco consignee ya. Melakukan penjualan 30 lusin atas boneka karakter dari Winiko kepada Wahahako, di mana penjualan tersebut 80% diterima secara tunai dan sisanya secara kredit. Nah, ini kita sampai sini dulu ya. Nanti kalau ada titik, nanti kita bahas lagi. Kita bahas satu-satu dulu. Pigletco melakukan penjualan. Nah, teman-teman yang lakuin penjualan siapa? Piglet. Ya, Piglet itu consignee. Nah, berarti karena yang lakukan penjualannya consignee, kita akan catat dulu di bagian si consignee ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau kita lakukan penjualan, teman-teman lihat, dia jualnya boneka karakter. Nah, boneka karakter teman-teman cek. Tadi Winnie nitip ke si Piglet apa sih? Boneka karakter kan? Ya udah, berarti ini adalah penjualan konsinyasi. Nah, kita coba lihat ya, kalau penjualan konsinyasi, ini ya teman-teman ya, jurnalnya ya. Cash ya, pada consignment in, tapi nggak selamanya, bisa aja kalau dia terima secara kredit berarti ada AR gitu ya. Nah, berarti kita catat dulu jurnal penjualannya. Kalau di consignor itu kita nggak catat teman-teman. Pokoknya intinya kalau barangnya ada di consignee, ada penjualan konsinyasi itu akan dicatat dulu oleh consignee. Nanti hitung-hitungannya di bawah pada saat kita hitung remittance ya. Karena kan nggak mungkin kan, ngapain juga si consignor kayak ngecekin terus-terusan, ngejurnal terus-terusan. Nah, makanya dia titipin dulu. At the end dia bakal hitung-hitungan gitu ya. Nah, teman-teman, dia bilang dia terima tunai cuma 80%, teman-teman. Ada kredit, berarti kreditnya sebesar 20%. Berarti kita catat cash di debit 80% dan AR di kredit 20%. AR di kredit. AR di debit juga ya, 20%. Dan yang di kredit adalah consignment in. Nah, teman-teman, dia bilang dia jual 30 lusin. Ya, berarti 30 dikali 12. Untuk tahu dia jual berapa biji. Ada jual 360. Ingat ya, dia jual 360 unit. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa satu unitnya? Nah, satu unitnya teman-teman ambil dari November 1. Dikatakan bahwa harga jual per unit 52.500. Udah kaliin harga jualnya. Nah, dapat 18.900. Dia terima cash 80%, tinggal teman-teman kalikan. 80% dikalikan dengan 18.900. Ya, untuk AR-nya teman-teman boleh 20% kali 18,9 atau teman-teman selisihkan. 18,9 diselisihkan dengan 15.120.000. Nah, kita udah selesai teman-teman untuk penjualan. Nah, tapi teman-teman ya, teman-teman harus ingat nih. Nah, tadi di awal pada saat kita review, kenapa sih ya, apa sih yang jadi keunggulan kalau si consignee ini mau lakukan penjualan konsinyasi? Nah, keunggulannya adalah ketika dia jualan barang, dia akan dapat komisi, dia akan dapat fee, dapat duit, ya dapat bukan dapat duit ya, maksudnya dapat komisi gitu dari penjualan tersebut. Nah, teman-teman, gimana sih jurnal untuk catat komisi? Ya, untuk catat komisi, si consignee akan catat debitnya adalah consignment in dan kreditnya adalah commission on consignment sales. Debitnya adalah consignment in dan kreditnya adalah commission on consignment sales. Nah, kita lihat lagi gimana sih hitung-hitungan komisinya. Komisi itu ada di informasi tambahan, yaitu dia bilang dia dapat komisi 12% untuk setiap penjualan barang konsinyasi. Ya udah kita highlight dulu ya. Dapat 12%. Berarti teman-teman tinggal gimana? Tinggal teman-teman 12% dikali dengan harga jual. Ya, dapat 18.900. Atau boleh nggak Ci kalau misalnya 12%, nah teman-teman kalikan dengan dia jual berapa tadi? 360 ya, dikalikan dengan harga jualnya 52.500. Hasilnya akan sama ya.
Atau cara lebih sederhananya, teman-teman tinggal kali 12% dikali dengan consignment in. Dapat 18.900.000. Nah, lalu si consignor itu tidak akan catat ya. Jadi dia no entry karena nanti hitung-hitungannya sekali lagi di bawah ya. Lalu teman-teman kita baca lagi soalnya. Pigletco mengeluarkan biaya pengiriman 200.000. Nah, teman-teman, biaya pengiriman 200.000 adalah biaya pengiriman terkait dengan penjualan konsinyasi. Ingat, beban-beban terkait konsinyasi kita catatnya sebagai, ya benar, consignment in. Nah, kita catat dong, consignment in. Nah, asumsi aja kita pakai cash, yaitu sebesar 200.000. Oke, kita udah selesai untuk November 17. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke November 20. Nah, Pigletco membayar biaya asuransi, biaya iklan sebesar 2.500.000 dan 3.250, di mana proporsi biaya barang konsinyasi dan reguler adalah 2:14. Nah, teman-teman, pada saat teman-teman bahas biaya, ingat ya harus hati-hati. Kenapa? Karena di sini kondisinya si Pigletco itu bukan hanya sebagai tempat titipan si Winiko, berarti dia juga beroperasi karena dia punya barang regulernya dia sendiri. Nah, di sini teman-teman harus hitungin pelan-pelan. Nah, ayo kita hitungin pelan-pelan ya. Nah, teman-teman, kita akan bahas tentang biaya iklan terlebih dahulu. Biaya iklan itu sebesar 2.500.000. Ya udah, kita catat dulu ya, 2.500.000. Kurang 01. Nah, teman-teman, 2.500.000 itu untuk konsinyasi 2:14. Berarti cara carinya gimana? Untuk konsinyasi, consignment adalah 2 dibagi, berarti penyebutnya teman-teman jumlahkan 2 tambah 14 dapat 16 dikalikan dengan keseluruhan expense yaitu 2.500.000. Ini saya hapus dulu ya. Nah, lalu teman-teman untuk regulernya teman-teman tinggal selisihkan. Ya, 2.500.000 diselisihkan dengan 312.500 atau cara kedua 14 ya. 14 salah. Per 16 dikali dengan 2.500.000. Nah, hasilnya akan sama, teman-teman. Nah, lalu teman-teman ingat ya, pada saat kita bahas consignment pun, ini nggak bisa langsung jadi consignment in. Meskipun biayanya adalah biaya konsinyasi. Kenapa? Balik lagi, di informasi tambahan pertama, dikatakan bahwa Winiko itu hanya mau tanggung 97%-nya. Nah, jadi kita harus pecah lagi, ya, untuk consignment 312.500, si consignor itu cuma mau nanggungnya 97%-nya. Nah, sisanya 3%-nya itu akan jadi expense. Ya, kenapa? Karena meskipun ini adalah bagian dari consignment sales, berarti kan kalau logikanya consignment sales biaya-biaya terkait konsinyasi itu akan ditalangin dulu nanti diganti kan. Nah, tapi teman-teman di sini consignor itu cuma mau bayarin 97%-nya. Nah, gitu ya. Jadi harus hati-hati ya, teman-teman. Nah, sama dengan si iklan. Nah, iklan catat dulu totalnya. Totalnya itu 3250. Nah, untuk regular ya berarti untuk consignment dulu deh. Consignment berarti 2:16 dikali 3250. Caranya sama dengan insurance ya. Nah, berarti untuk cari regularnya teman-teman tinggal 14/16 dikali dengan 3250. Dapat 2.843.750. Lalu Consignor ingat ya sekali lagi, meskipun consignment sales atau biaya-biaya terkait konsinyasi itu akan ditalangin atau maksudnya ditalangin dulu sama si consignee, digantiin nanti sama consignor, gak semuanya itu bisa jadi expense-nya namanya consignment in. Ya, karena kesepakatan dari consignor dan consignee. Berarti 97% teman-teman kalikan dengan 406.250. Nah, untuk si expense sisanya berarti teman-teman tinggal 3% dikali dengan 406.250. Dapat 12.188. Nah, disinilah teman-teman harus hati-hati ketika ngejurnal. Saya maximize teman-teman supaya teman-teman gak bingung ya. Nah, biaya terkait konsinyasi ya. Nah, kalau misalnya biaya terkait konsinyasi, teman-teman,
Nah, kita catat dulu consignment in. Nah, ada apa lagi akutnya? Ada expense, yaitu insurance expense. Lalu ada juga advertising expense. Lalu asumsi aja cash ya. Nah, kenapa muncul expense? Expense ini muncul karena memang ada penjualan reguler dari si consignee. Yang pertama. Yang kedua, expense ini muncul karena consignor nggak mau tanggungin semuanya. Ya, kita catat dulu dari consignment in. Consignment in ini ambil angka dari mana? Dari yang ditanggung sama consignor. Ya, kita gabungin aja langsung insurance dan advertising ya. Nah, dapat 697 188. Insurance expense-nya, teman-teman, jangan langsung ambil regular ya. Kenapa? Karena inget ya, masih ada sisaan consignment yang kagak mau ditalangin. Yaitu, bukan kagak mau ditalangin, kagak mau dibayarin. Yaitu 9375. Begitu juga advertising, jangan langsung ambil regular, tapi inget, ada bagian consignment sales yang nggak mau ditalangin. Ya, nah, lalu untuk cash-nya tinggal teman-teman jumlahkan ya. Nah, gitu deh teman-teman untuk si expense di tanggal 20 November untuk si consignor ya udah no entry gitu ya, teman-teman. Nah, kita udah selesai teman-teman untuk jurnal-jurnal yang transaksi biasa. Selanjutnya kita akan bahas mengenai remittance. Nanti kita akan bahas tentang expense analysis dan account sales ya, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, kita akan langsung masuk ke bagian si remittance terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, untuk kita jurnal si remittance, kita butuh yang namanya kita buat sales account terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, sales account-nya gimana nih ceritanya ya? Oke, sales account itu tadi dibuat oleh siapa? Dibuat oleh si consignee ya, untuk dilaporkan ke si consignor. Nah, teman-teman, untuk sales account-nya, kita coba lihat ya. Sales account itu adalah yang pertama kita catat sales revenue. Ya, sales revenue. Ya, teman-teman lihatin formatnya. Dikurangkan dengan expense atau charges yang ditalangi terlebih dahulu oleh si consignee. Lalu, teman-teman kurangin dengan advance payment. Nah, dapat due to receivable from customer dan remittance. Nah, teman-teman, ada beberapa expense yang ditalangi oleh si consignee. Contohnya apa? Contohnya tadi ada biaya sewa ya, teman-teman. Biaya sewa kios. Lalu ada insurance, ada advertising expense. Nah, seperti itu teman-teman. Cara ceknya sebenarnya adalah ketika teman-teman catat tadi akun-akun yang berkaitan dengan consignment in, ya. Masih ingat ya? Tadi ada di tanggal 7, yaitu untuk sewa, ada insurance, lalu ada advertising, lalu jangan lupa ada breakout dan commission ya. Breakout itu ketika tadi kita ada jual di tanggal 17 dan tentunya kita ada dapat komisi ya karena kita jual di tanggal 17. Nah, teman-teman bisa cross check aja di tanggal di jurnal-jurnalnya. Saya maximas dulu. Di consignee mana-mana aja consignment in di sini ya. Lalu ini untuk komisi, ini untuk freight, lalu sorry ya teman-teman ya karena agak besar tabelnya jadi teman-teman agak mungkin ngikutin saya gitu ya. Yang ini adalah untuk insurance dan advertising. Nah, itu yang teman-teman pindahkan ke si expense analysis. Nah, saya langsung buka aja ya expense analysis biar nggak usah ketik gitu ya. Nah, dapat consignment in. Ya, oke, kita mulai dulu ya dari sini lalu oh ya, bentar teman-teman, saya buka dulu sampai bawah aja. Oke, nah kita mulai dulu dari sales revenue ya. Nah, sales revenue-nya teman-teman adalah untuk mencatat penjualan atas barang konsinyasi. Teman-teman, penjualan atas barang konsinyasi itu kita bahasnya di tanggal November 17. Nah, kita lihat ya, November 17 mana nih penjualan barang konsinyasi? November 17. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini jurnal penjualan barang konsinyasi. Penjualan ya, penjualan konsinyasi yaitu sebesar 18.900. Teman-teman ambil 18.900. Lalu teman-teman, biaya-biayanya yang ditanggung oleh si consignor, nah teman-teman harus lihat-lihatin lagi satu persatu. Nah, kita mulai dulu dari rent expense.
Rent expense itu, teman-teman, ada di tanggal 7 November ketika dia mau bayar sewa kios, yaitu 15.000. Sorry, 15.000 lagi. Yaitu 485.000. Bukan rent expense-nya ya, tapi consignment in-nya ya. Nah, 485.000. Lalu ada insurance expense. Insurance tadi yang barusan yang kita hitungin ya, untuk insurance karena ini tadi gabung ya antara insurance dan advertising, ya udah nggak apa-apa, kita hitungin berarti sebesar 303.125 ya untuk si insurance. Nah, lalu ada advertising. Advertising berarti yang bawahnya yaitu sebesar 394.063 perak. Lalu ada freight out. Freight out itu, teman-teman, kalau nggak salah, ada di November 17 karena kita melakukan penjualan konsinyasi. Ya, ini ya, 200.000 ya, freight out-nya ya. Nah, lalu ada komisi. Komisinya sebesar berapa? Sebesar 2.268.000. Lalu, untuk ini, teman-teman, untuk charges-nya, teman-teman jumlahkan dulu. Nah, dapat charges-nya yaitu sebesar 3.650.188. Nah, lalu teman-teman, untuk consignment in-nya ya, atau kita mau hitung berapa nih yang akan kita kasih ke mereka, yaitu sebesar 15.249.813. Tapi teman-teman ingat ya, pada saat awal itu kita ada bayar uang muka. Dari mana teman-teman tahu kalau ada uang muka? Yang ini ya, tanggal 1 November. Yaitu ada advance, yaitu sebesar 2.250.000. Tapi ingat ya, 2.250.000 itu untuk keseluruhan dia kirim. Dia kirimnya 20 kali 20, 400 biji. Kita kejualnya cuma 360. Maka di sini yang boleh kita potong uang mukanya hanya sebesar yang kita jual, 360. Ya, berarti caranya 360 dikali 400, ini dapatnya dari 20 kali 20, dikali dengan uang mukanya sebesar 2.250.000. Nah, dapat balance-nya yaitu sebesar segini, 13.224.813. Nah, teman-teman, dikatakan bahwa setiap barang yang belum pada akhir periode, ya, Pigletco menahan 20% dari saldo uang yang akan dikirimkan untuk kelancaran konsinyasi. Nah, teman-teman, harusnya, ya kalau si Piglet itu nggak nahan, berarti kita akan mengembalikan ke si konsignor atau Winiko itu sebesar 13.224.813. Tapi dia bilang ada yang ditahan oleh si Piglet. Ya berapa? 20%-nya, teman-teman. Nah, dia tahan sebesar 2.644.963. Maka yang benar-benar dikembalikan adalah sebesar 10.579.850. Nah, kita udah selesai, teman-teman, untuk bikin sales account-nya. Nah, kita akan remittance. Nah, remittance ini, teman-teman, ingat ya, sales account itu made by consignee. Nah, ketika sales account itu dibuat, berarti yang ngejurnal adalah si consignee dulu, ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau consignor dulu ya nggak apa-apa, tapi lebih mudah kalau consignee dulu ya. Kenapa? Karena alurnya kan kan kalau misalnya apa namanya nih sales account ya buat itu consignee ya. Nah, apa nih jurnalnya? Yuk kita coba lihat dulu ya. Nah, untuk uang remittance itu kita catatnya banyak sih jurnalnya teman-teman. Ada consignment in, ada cash, ada payable, dan ada advance. Udah, kita tulis ya. Berarti ada consignment in di debit, lalu di kreditnya ada advance to consignor, advance payment to consignor ya, teman-teman. Ini adalah sebesar uang muka yang tadi kita potong, ya. Lalu ada payable, payable to consignor, dan ada cash, yaitu yang kita bayarin sih ke consignor. Nah, saya maximize dulu. Nah, kita mulai dulu teman-teman dari si cash ya. Nah, berapa nih? Teman-teman, ingat, remittance 80% inilah yang kita kirimkan ke si consignor. Ya udah, berarti cash-nya adalah sebesar 10.579.850.
Nah, teman-teman ingat ya, remittance kan yang kita kasih. Ya, kita kasih sebesar cash. Ingat, kita ada potong juga advance payment-nya, yaitu sebesar 2.025.000. Lalu, berapa yang jadi payable? 2644.963. Siapakah selalu ada payable? Nggak selalu ya, teman-teman ya. Kalau dia nggak ada yang ditahan, berarti payable-nya kagak ada gitu ya. Nah, berarti consignment in-nya tinggal teman-teman jumlahkan bagian kredit. Nah, make sure yang saya warnain biru itu harus sama. Ya, 15.249.813. Udah sama, berarti udah oke ya. Nah, lalu untuk remittance kalau kita catat consignor ya. Berarti kita catat apa? Ada kita catat cash. Oke, kita catat cash ya di debit. Untuk catat duit yang kita terima dari consignee. Ingat, kita juga catat receivable. Kenapa ada receivable? Karena ada yang ditahan di consignee. Ya, ada payable to consignor di consignee. Maka kalau kita catat consignor, otomatis ada receivable. Ya, karena ada yang ketahan, yaitu sebesar 2644.963. Lalu, teman-teman, ada advance ya, karena advance-nya tadi kita potong ya, teman-teman. Ya, ada advance-nya karena tadi kita potong ya. Lalu, ada consignment out di debit. Nah, ada juga consignment out di kredit. Nah, teman-teman, apa sih consignment out di debit? Consignment out di debit itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh consignee yang ditanggung oleh consignor. Nah, caranya nanti teman-teman totalkan aja consignment in, jurnalnya yang ada di debit. Nah, kalau consignment out yang ada di kredit ini adalah penjualan konsinyasi atau teman-teman totalkan consignment in di kredit. Oke, saya maximize dulu. Nah, consignment out ini sebenarnya teman-teman tinggal ambil aja angkanya sales revenue di sini ya. Tapi kalau teman-teman merasa, Ci bener gak ya aku hitungnya? Ya, teman-teman, cara kedua, teman-teman totalkan seluruh consignment in yang ada di kredit. Ingat, consignment in itu akunnya ada di consignee. Teman-teman cari, mana nih consignment in yang di kredit? Ini di debit. Ini Ci, ada Ci. Totalin, ya. Lihat lagi, ada lagi nggak yang di kredit? Consignment in. Udah kagak ada, Ci. Udah sama berarti ya, 18.900. Udah berarti udah oke, udah bener lah kita gitu ya. Nah, lalu teman-teman, cash. Cashnya tinggal teman-teman ambil aja dari bagian consignee. Kenapa? Karena kan consignee ngasih duit nih sebesar 10.579. Otomatis kita juga terima duitnya segitu dong, teman-teman. Nggak mungkin kurang, nggak mungkin lebih kan? Nah, receivable itu sebesar payable. Ya. Lalu, advance dulu yang mudah gitu ya, karena udah tinggal kita ambil dari sebelah. Advance tinggal ambil 2025 ya dari advance payment to consignor. Nah, untuk consignment out di sini sebenarnya teman-teman tinggal langsung aja teman-teman selisihkan dari jurnal. Ya, boleh. Misalnya kreditnya kan sekian 18.900 diselisihkan aja gitu teman-teman. Kalau cara gampangnya ya. Nah, ya, atau nih teman-teman, atau cara lainnya teman-teman adalah teman-teman totalkan seluruh consignment in yang ada di debit. Oke, kita totalin ya seluruh consignment ini ada di debit sama nggak? Oke, kita coba gini dulu ya. Sorry teman-teman, bentar ya. Ini diselisihkan dengan ini, diselisihkan dengan ini, diselisihkan dengan ini. Nah, dapat 3650.188 atau kita jumlahkan seluruh consignment in yang ada di debit. Consignment in di debit 485.000. Consignment in di debit 2268. Consignment in di debit 200.000. Consignment in di debit 697.188. Waduh, semoga sama ya teman-teman ya. Aduh. Nah, sama ya, 3650.188. Ya, atau cara terakhir ya. Jadi dia ada 3 cara teman-teman. Teman-teman boleh selisihkan dari debit credit jurnal, boleh langsung ambil dari angka sini, atau teman-teman jumlahkan consignment in semuanya di debit. Ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Untuk remittance. Nah, selanjutnya kita akan buat
expense analysis. Expense analysis ini kita buatnya oleh si consignor, di mana terdiri dari yang pertama itu adalah charges by consignor, yang terdiri dari COGS dan juga freight, dan charges by consignee ya, teman-teman. Nah, charges by consignee itu adalah biaya-biaya ya, teman-teman tinggal pindahkan aja nih rent expense sampai commission, teman-teman pindahkan ke sini. Lalu di sini adalah total yang dikirimkan oleh si consignor. Ini adalah yang kejualnya berapa, dan remain in consignee yang kesisa yang kagak kejual. Nah, kita mulai dulu dari si COGS. Nah, COGS-nya berapa? Teman-teman lihat ya, tadi pada saat shipment itu berapa duit? Karena kan shipment catatnya sebesar cost kan? Berarti 14.700.000. Teman-teman tinggal proporsikan. Sold-nya 360 unit. Berarti 360 bagi 400 dikali 14.700.000. Nah, untuk remain, teman-teman tinggal selisihkan atau 40 per 400 dikali 14.700.000. Lalu, ini teman-teman yang remain itu akan dibawa ke periode selanjutnya kalau misalnya dia tidak ditarik atau ditahan gitu ya. Lalu untuk freight. Nah, freight itu teman-teman lihat lagi pada saat dia kirimin awal. Freight itu ada 450.000. Nah, yang sold itu teman-teman proporsikan 360 dikali 400, dibagi 400 dikali 450.000. Berarti yang tersisa teman-teman tinggal selisihkan. Lalu kita lanjut charges by consignee. Ini saya langsung ambil ya angkanya ke sini. Nah, ini saya langsung drag ke bawah teman-teman biar cepat. Ya. Nah, dari mana Ci? Sekali lagi ya, dari sini ya teman-teman ya. Saya cuma pindahin dari sini ke sini. Nah, oke. Selanjutnya kita akan proporsikan. Berarti 360 per 400 dikali 485. Ya, yang ini tinggal teman-teman selisihkan. Untuk insurance sama, jadi saya drag ya, harusnya bisa di drag ya kalau begini ceritanya ya. Nah, jadi saya drag aja ya teman-teman ya. Kenapa saya drag? Karena caranya sama. Ya, 360 per 400 dikali dengan total. 40 per 400 kali total. Nah, dapat untuk rent, insurance, dan advertising. Lalu untuk freight dan commission, kita harus cek dulu teman-teman untuk freight dan commission. Nah, untuk freight dan commission, kita akan asumsikan bahwa freight dan commission itu terjadi di periode tersebut. Nah, jadi freight dan commission ini muncul untuk seluruh unit yang terjual. Ya, nah, kenapa? Karena logikanya gini teman-teman. Ya, freight ini muncul pasti sebesar yang kita jual ya, karena kan nggak mungkin ya, kita jualnya cuma 360, tapi kita charge-nya untuk 400, kan nggak mungkin ya, maksudnya kurang masuk logika gitu ya. Nah, makanya di sini kita langsung aja ambil 200 dan 2268, nggak ada lagi remain in consignee. Kenapa? Balik lagi muncul. Si freight ini muncul ketika kita jualan, teman-teman jualan, nah kita jual pasti sebesar unit sold, ya pasti ini juga diproporsikan ke unit sold, gitu ya. Nah, lalu teman-teman tinggal totalin. Ya, yuk totalin ya. Totalin. Ini juga saya maximize dulu. Ini juga teman-teman totalin. Ups. Nah, ini juga teman-teman totalin. Nah, udah nih. Udah selesai. Lalu teman-teman, ini kan seluruh expense. Nah, teman-teman bandingkan dengan penjualan. Penjualan konsinyasi itu adalah sebesar 18.900. Berarti teman-teman, karena expense teman-teman 17.166.969, ini posisinya udah jadi consignor ya. Nah, dapat income atau penjualannya 18.900, artinya kita untung, yaitu sebesar 1733031. Nah, inilah yang teman-teman bisa jurnal, yaitu kalau misalnya laba, saya udah catat kayak ya kalau laba. Oh, udah ada ya, yaitu consignment out pada consignment income. Ya udah, berarti debitnya consignment out, kreditnya adalah consignment income sebesar 1733031. Nah, lalu teman-teman, kita akan langsung masuk ke bagian terakhir, yaitu kita akan close. Nah, closing entries, teman-teman, sewajarnya yang berbeda itu karena kita akan close ini aja, teman-teman, consignment income, income summary, commission on consignment sales pada income summary. Nah, tapi selebihnya sama konsepnya. Kalau closing entries adalah untuk tutup akun nominal. Nah, kita mulai dulu teman-teman untuk
tutup akunnya ya. Jadi saya akan langsung buka aja teman-teman untuk akun-akunnya. Nah, yang pertama kita akan tutup consignment income ya, consignment income pada income summary. Consignment income-nya berapa? 1733. Teman-teman tinggal langsung ambil di bagian laba konsinyasi. Ya, jangan lupa kita ada di consignor, teman-teman. Kita scroll dulu ke atas, mana yang nominal? Ada sales revenue, sales revenue kan nominal, tutup. Dia di kredit, kalau tutup di debit. Nah, scroll lagi teman-teman ke atas. Ada sales. Ada freight out, Ya udah, freight out teman-teman juga tutup. 50.000. Lalu teman-teman untuk income summary-nya tinggal teman-teman jumlahkan di debit, kurangkan di kredit. Nah, lalu teman-teman jangan lupa teman-teman ada akun merchandise shipment on consignment. Yang ini ya teman-teman, ini akun nominal, tutup. 14.700. 14.700. Saya tutup ya. Salah teman-teman. Teman-teman bingung lagi lihat Excel-nya. Ini 14.700. Oke, kita udah selesai untuk nutup si bagian consignor. Oke, kita lanjut ke bagian consignee. Sama konsepnya, kita akan tutup akun-akun nominal. Akun nominal itu apa sih? Revenue expense gitu ya, teman-teman ya. Oke, apa aja nih yang akan kita tutup ya, teman-teman? Nah, yang akan kita tutup, kita coba tutup pertama adalah commission. Commission on consignment. Kita tutup komisi. Nah, cara kita tutup komisi, teman-teman tinggal lihat berapa duit sih komisi kita tadi. Commission. Ini ya, 2.268. Udah tutup si komisi. Nah, lalu tutup expense. Ya, ada apa? Ada rent expense. Yang tadi 3%. 15.000. Tutup. Kan insurance. Insurance juga ada. Insurance tutup. Ya. Mana nih? Insurance. Lalu ada advertising. Advertisingnya juga ditutup. Advertising. Nah, lalu ada apa lagi? Udah ya, habis ya, nggak ada expense lagi. Teman-teman tinggal jumlahkan. Nah, dapat 5.067.813. Lalu teman-teman, misalnya teman-teman masih punya waktu untuk checking, bener nggak ya yang saya kerjain gitu ya. Nah, teman-teman harus checking saldo konsumen consignment yang tersisa ya. Nah, saldo consignment yang tersisa itu haruslah 1.633.219. Nah, caranya gimana? Tinggal teman-teman debit kredit consignment ini yang teman-teman mainin gitu ya. Consignment in di debit, tambahin. Consignment in lagi, di kredit, kurangin. Consignment in di debit, tambahin. Consignment in lagi di debit, tambahin. Consignment in di debit, tambahin. Nah, sebentar teman-teman. Ya kan kita mau checking saldo consignment ya. Kalau saldo consignment mah yang kita checking consignment out ya. Jadi kita checkingnya di bagian consignor. Ya, ada consignment out tambahin. Di debit tambahin. Lalu ada consignment out di debit tambahin. Ada di kredit kurangin. Oke, lalu ada lagi di debit segini. Nah, wah kenapa ada selisih ya? Bentar teman-teman. Ulangi ya. Ada consignment out di debit, tambahin. Ada consignment out di debit, tambahin. Lalu ada consignment lagi nggak? Ada consignment out, tambahin. Ada consignment out di kredit, kurangin. Ada consignment out lagi, jumlahin. Nah, udah sama ya teman-teman ya. Oke, saya ulangin. Untuk saldo consignment yang tersisa, teman-teman boleh checking dengan cara teman-teman jumlahkan seluruh consignment out yang ada di consignor di debit, selisihkan dengan yang di kredit sampai bawah untuk checking apakah udah sama saldo consignment yang tersisa atau belum. Nah, itu teman-teman untuk soal nomor 2. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 4 ya, teman-teman ya. Siap-siap ya, teman-teman. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Teman-teman, selanjutnya kita akan langsung ke soal nomor 4, yaitu consignment sales. Teman-teman masih dengan
metode yang sama, yaitu kita menggunakan separately periodic. Ya, kita baca dulu soalnya bareng-bareng. Cindy Candy Co. adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual permen untuk anak-anak. Cindy Candy Co. ingin memperluas target pasarnya sehingga memutuskan untuk melakukan penjualan konsinyasi melalui Yohana Banana Co. yang bertindak sebagai konsaini. Adapun kesepakatan antara Cindy Candy Co. dan Yohana Banana Co. atas barang konsinyasi adalah, nah, dari satu paragraf di atas, teman-teman, kita bisa tahu mana nih yang jadi konsainor dan yang mana jadi konsaini. Nah, Yohana Banana Co. berarti adalah perusahaan konsaini atau perusahaan yang dititipkan. Nah, kita baca dulu kesepakatannya. Yohana Banana Co. akan memberikan setoran uang muka sebesar 5% dari harga jual. Nah, ingat ya, 5% dari harga jual ya, teman-teman. Setiap kali terdapat pengiriman barang konsinyasi. Artinya, kalau nanti di soal dia nggak kasih tahu ada bayar uang muka, kita tetap harus catat uang mukanya, teman-teman. Kenapa? Karena dia ada kesepakatan. Ya, karena kadang soal bisa aja dia nggak kasih tahu teman-teman. Untuk mengingatkan, teman-teman catat uang muka. Tapi teman-teman ingat ya, ada kesepakatan bahwa setiap kali setoran atau setiap kali pengiriman maka akan dapat langsung bayar uang muka ya teman-teman. Saya lanjut ke poin nomor 2, yaitu Cindy Candy Co. bersedia menanggung biaya terkait barang konsinyasi yang dikeluarkan oleh Yohana sebesar 90%. Berarti, teman-teman, setiap expense yang berkaitan dengan konsinyasi itu akan ditampung 90% ya. Berarti ada 10% yang akan jadi expense. Consignment in-nya akan sebesar 10%. Komisi kepada Yohana Banana Co. sebesar 10% setiap penjualan terjadi. Nah, ini sama ya kayak uang muka. Jadi kalau di soal nanti nggak dikasih tahu dapat komisi, tapi dia ada kesepakatan kalau setiap penjualan akan ada komisi sebesar 10%. Oke, teman-teman? Nah, setiap beban yang terjadi berkaitan dengan barang konsinyasi pada suatu periode akan dibebankan secara proporsional. Ya, berarti ini sama kayak kita pakai yang namanya Consult nanti dan expense analysis. Apabila terdapat pelanggan yang membeli barang konsinyasi dari Yohana Banana Co. ya, Yohana Banana Co. berarti ini kan konsaini ya, secara kredit dan hingga akhir periode, pelanggan tersebut belum melunasi utangnya, Yohana Banana Co. tidak perlu membayarkan piutang tersebut terlebih dahulu kepada Cindy Candy Co. Artinya apa, teman-teman? Artinya, kalau misalnya terdapat penjualan konsinyasi dan dia bersifat account receivable, nah nanti teman-teman ingat kan pada saat kita mau bayar remittance, ada yang kita tahan. Nah, yang akan kita tahan, teman-teman, atau akan jadi payable bagi konsaini dan receivable bagi konsainor adalah sebesar yang ada account receivable. Nah, tapi kalau penjualannya secara cash, nah secara cash itu nggak ditahan gitu ya, teman-teman, maksudnya ya. Teman-teman, kita akan langsung lanjut untuk membahas transaksi Cindy Candy Co. dan Yohana Banana selama Januari 2020. Teman-teman masih ingat ya yang mana yang jadi konsaini dan yang mana jadi konsainor. Yang jadi konsaini itu adalah Yohana Banana Co. dan konsainor adalah Cindy Candy. Nah, kita baca bareng-bareng untuk 5 Januari 2020. Sebentar. Cindy Candy mengirimkan 50 lusin permen dengan harga pokok senilai 40.000 kepada Yohana Banana. Nah, teman-teman, ingat ya, pada saat terjadi pengiriman atau shipment, kita akan melakukan pencatatan jurnal. Jurnalnya apa? Jurnal shipment, yaitu consignment out di debit dan di kreditnya adalah merchandise shipment on consignment. Nah, saya udah ketikin ya, teman-teman ya, jadi supaya kita gampang ya lihatnya ya. Nah, ketika melakukan shipment, maka debit kita catat consignment out, kredit kita catat merchandise shipment on consignment. Nah, sekarang pertanyaannya, angkanya berapa? Nah, teman-teman masih ingat kan kalau misalnya kita catat pengiriman, kita akan catat sebesar biaya atau sebesar cost. Nah, di sini teman-teman dikatakan bahwa harga pokok produk atau HPP, ya cost atau HPP-nya adalah senilai 40.000 per pieces. Artinya, untuk shipment, teman-teman, kita udah bisa langsung cari angkanya. Dengan cara 50 lusin ini, teman-teman kalikan dengan 12, kalikan dengan 40.000 pieces. Ya, 50.000, ya di sini ya teman-teman ya. 50 lusin
dikali 1 lusin 12 dikali dengan HPP atau cost-nya yaitu sebesar 40.000. Nah, dapat cost-nya yaitu sebesar 24 juta. Nah, sebenarnya 24 juta ini bisa teman-teman langsung jurnal. Nah, tapi teman-teman, supaya kita sekaligus jalan, ya nggak bolak-balik, pasti nanti ada harga jual dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, caranya, kita contohin caranya ya, teman-teman, biar teman-teman dapat logikanya. Nah, dia bilang bahwa Cindy Candy menetapkan keuntungan atau markup sebesar 37,5% dari harga jual. Berarti teman-teman isi dong, gross profit itu sebesar 37,5%. Lihat, di sini dari harga jual. Berarti yang 100%-nya adalah apa teman-teman? Adalah harga jual. Berarti 100%-nya adalah sales. Nah, untuk cari cost, berarti teman-teman tinggal selisihkan. Sales 100%, diselisihkan dengan gross profit 37,5, dapat cost-nya itu sebesar 62,5%. Nah, setelah itu teman-teman bisa pakai angka ya. Nah, berarti untuk cari sales itu gimana caranya? Cari sales sebenarnya teman-teman bisa dengan cara 24 juta teman-teman bagi dengan 62,5%. Ya, kayak gini. 24 juta dibagi 62,5%. Kalau mau cari satuannya gimana, Ci? Tinggal teman-teman bagi. 38.400.000 teman-teman bagi dengan jumlahnya. 50 dikali 12. Maka harga jual sebijinya adalah 64.000. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau cari, nggak apa-apa. Tapi teman-teman kebayang logikanya, gimana cara cari salesnya kalau tahu cost-nya. Tinggal teman-teman bagi dengan 62,5%. Hasilnya akan sama dengan teman-teman kali selling price. Lalu, teman-teman, berarti ini sudah ya, saya highlight kuning dulu. Nah, lalu teman-teman, kita beralih ke consignee. Consignee, ketika dia dapat barang, dia nggak akan jurnal ya. Nah, apa yang akan dilakukan consignee? Dia akan lakukan pencatatan memo. Memo diterima barang sebanyak 20 kodi. Ini saya belum hapus ya, 50 lusin permen dari Cindy Candy. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu, ingat, kita baca lagi ya. Atas pengiriman ini, Cindy Candy membayar ongkos angkut sebesar 600.000. Ingat teman-teman, pada saat kita catat freight atau ongkos angkut, maka consignor akan catat consignment out pada cash. Dan consignee no entry, berarti di sini harusnya no entry ya teman-teman. Nah, consignment akan catat sebesar consignment out dan cash, yaitu 600.000, sesuai dengan yang dikasih tahu oleh soal. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tadi tidak baca kesepakatannya, teman-teman akan berhenti jurnalnya. Nah, tapi teman-teman harus ingat, Yohanako akan memberikan setoran uang muka loh teman-teman pada saat hari H itu juga. Nah, artinya kita juga harus jurnal uang muka. Nah, teman-teman, jurnal uang muka gimana? Masih ingat dong ya? Kalau kita ada di sisi consignor, maka jurnalnya adalah cash dan kreditnya adalah advance from consignee. Nah, kalau kita ada di sisi consignee, berarti debitnya adalah advance to consignor dan kreditnya adalah cash. Nah, sekarang gimana cara carinya? Nah, ingat teman-teman, dia adalah 5% dari harga jual. Nah, kebetulan kita tadi udah cari kalau salesnya dapat 38.400.000. Berarti untuk cari advance tinggal teman-teman kalikan 5% kali 38.400.000. Cara pertama. Cara kedua, Ci, aku kan tahu harga jualnya ya. Harga jualnya kalau nggak salah tadi berapa duit ya, teman-teman ya. Bentar ya. Nah, Ci, aku tahu, Ci, harga jualnya 64.000. Bisa nggak pakai harga jual, Ci? Bisa. Caranya gimana? 5%, teman-teman kalikan dengan harga jualnya, yaitu 62.000. Teman-teman kalikan dengan 12. Kok 12? Kali 50 kali 12. 64.000 ya, teman-teman. Nah, hasilnya akan sama. Jadi, kalau teman-teman mau pakai harga jual boleh. Atau kalau tadi kita udah hitung sekaligus, tinggal langsung kali 5%. Nah, teman-teman, kalau consignor catat cash pada advance from consignee, consignee akan catat advance to consignor pada cash dengan angka yang sama, yaitu 1.920.000. Ingat, uang mukanya adalah 5%, ya. 5% dari harga jual. Nah,
Oke, teman-teman, tanggal 5 Januari kita udah selesai. Kita akan lanjutkan lagi, teman-teman, ke tanggal 10 Januari. Ya, kita baca bareng-bareng. Yohana Banana membayar biaya iklan untuk memasarkan produk permen Cindy Candy sebesar 3 juta dan biaya sewa gudang 9 juta. Nah, teman-teman, Yohana Banana itu ngeluarkan duit nih. Karena dia ngeluarkan duit untuk memasarkan produk permen Cindy Candy, artinya biaya ini adalah biaya-biaya terkait konsinyasi. Nah, tapi ingat, belum tentu si Cindy Candy akan bayar semuanya expense-nya ya. Kita harus lihat gimana ketentuannya. Nah, ketentuan expense itu hanya akan ditanggung 90%. Nah, artinya 3 juta ini nggak bisa kita catat semuanya jadi consignment in. Begitu juga dengan sewa. Sewa nggak bisa kita catat seluruhnya jadi consignment in. Nah, akan ada 10% yang jadi expense. Kenapa? Karena si konsignor kagak mau semuanya, teman-teman. Cuman mau 90%-nya doang. Nah, gitu ya ibaratnya ya. Nah, semoga paham logikanya. Nah, kita masuk ya. Karena kita bahasnya Yohana Banana. Yohana Banana itu adalah consignee. Berarti jurnalnya pasti ada di consignee, teman-teman. Nah, jurnalnya apa? Nah, jurnalnya ada consignment in di debit, ada rent expense di debit. Kenapa ada rent expense? Karena balik lagi ya, dia nggak mau tanggung semuanya. Ada sebagian yang jadi expense. Lalu ada advertising untuk biaya iklan. Lalu anggap aja bayarnya pakai cash. Nah, kita isi dari cash dulu yang lebih mudah. Caranya gimana? Tinggal jumlahkan. 3 juta ditambah 9 juta. Nah, dapat 12 juta. Lalu teman-teman, untuk rent expense, ya, yang jadi expense hanya 10%. Kenapa? Karena yang nggak mau ditanggung 10%. Rent itu kan 9 juta, kalikan 10%-nya, dapat 900.000. Begitu juga dengan advertising. Advertising itu 3 juta, teman-teman. Kalikan dengan 10%, dapat 300.000. Nah, consignment in tinggal teman-teman selisihkan. Ya, 12 juta dikurang 900.000 dikurang 300.000. Atau cara kedua, teman-teman bisa pakai 90% kali total. Kenapa? Karena cuma mau ditanggung sekali lagi 90% sama si konsignor. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk 10 Januari. Nah, kita akan lanjut lagi ke tanggal 14 Januari. Yohana Banana berhasil menjual cemilan yang merupakan hasil produksinya sendiri. Nah, teman-teman, Yohana Banana itu dia jual hasil produksinya sendiri. Berarti ini tidak berkaitan dengan konsinyasi. Nah, karena tidak berkaitan dengan konsinyasi, kita catat di bagian Yohana Banana yang merupakan konsignee ya. Nah, kalau catat penjualan jurnalnya kayak biasa ya, teman-teman. Kita highlight dulu sampai ke sini ya. Yohana Banana berhasil menjual cemilan yang merupakan hasil produk senilai 20 juta. Berarti, dengan ongkos angkut sebesar 200.000 shipping point. Ya, teman-teman, masih ingat nggak kalau shipping point itu siapa yang tanggung? Nah, shipping point itu yang tanggung adalah pembeli. Artinya, di sini Yohana Co. tidak akan mengeluarkan biaya untuk ongkos angkut kirim ya, karena akan ditanggung oleh si pembeli. Pelanggan akan membayar tunai 75%, sisanya dilunasi 2 hari kemudian. Jangan lupa take a note, 2 hari kemudian ada pelunasan, berarti tanggal 16 Januari nanti kita harus jurnal ya. Nah, kita mulai dulu dengan penjualan. Dia jual 20 juta, berarti sales revenue-nya 20 juta, teman-teman. Ya. Nah, lalu dia bilang, dia bayar tunainya 75%. Nah, artinya kita dapat cash sebesar 75% dikali 20 juta. Nah, sisanya 25% ya kali 20 juta dapat 5 juta untuk account receivable. Atau teman-teman tinggal sisihkan kredit debitnya ya. Nah, untuk freight itu no entry. Kenapa? Karena sekali lagi dia adalah FOB shipping point. Jika FOB shipping point yang nanggungnya adalah si pembeli, makanya tidak ada jurnal. Nah, teman-teman pay attention bahwa dia 2 hari lagi akan dilunasi. Ya, berarti tanggal 16 Januari 2020 akan ada pelunasan terhadap account receivable. Gimana jurnalnya? Ya udah, kalau dia lunasi berarti cash di debit karena kita terima uang, lalu kita hapus piutangnya di kredit yaitu sebesar 5 juta.
Nah, berarti 16 Januari kita udah selesai. Nah, jangan sampai lupa ya teman-teman ya, hati-hati ya dengan soalnya ya. Nah, kita masuk ke 19 Januari. Cindy Candy berhasil menjual produknya kepada pelanggan sebanyak 50 permen, setengah secara tunai dan sisanya secara kredit. Atas penjualan barang dagang, terdapat ongkos angkut sebesar 50.000 FOB Destination. Oke, kita bedah dulu soalnya. Kita mulai dulu deh dari FOB Destination. Destination berarti yang tanggung adalah penjual. Artinya nanti kita akan catat freight. Lalu teman-teman, untuk tanggal 19 Januari ini adalah penjualan biasa. Kenapa? Karena dia jual produknya teman-teman kepada pelanggan kan, tidak melalui Yohana Banana kan. Berarti ini adalah penjualan biasa. Penjualan biasa oleh siapa? Oleh Cindy Candy. Karena penjualan biasa ini dilakukan oleh Cindy Candy, artinya kita akan jurnal di bagian Cindy Candy. Cindy Candy itu adalah sebagai konsainor. Ya udah, kita jurnal dong di bagian konsainor, yaitu Cindy Candy. Ya. Nah, teman-teman, ketika kita lakukan penjurnalan untuk penjualan, teman-teman lihat, ya dia jual apa? Dia jual permen 50 biji, setengah tunai, setengah kredit. Berarti di debit ada cash, ada account receivable, proporsinya 50-50. Lalu di kreditnya ada sales revenue, ya. Nah, angkanya dari mana? Nah, gini teman-teman. Ya, kita tadi jualnya ada 50 permen, ya, dengan harga pokok 40.000. Nah, teman-teman bisa pakai harga pokok dibagi 62,5%. Nah, dapat 3.200.000 atau tadi teman-teman udah cari harga jualnya adalah 64.000, tinggal 50 kali 64.000. Hasilnya akan sama, 3.200.000. Atau teman-teman tadi saya sudah sempat sampaikan ya, caranya kalau teman-teman tahu cost ya, dengan asumsinya dia gross profitnya dari harga jual, teman-teman tinggal bagi dengan 100 kurang 37,5 atau 62,5%. Hasilnya akan sama, 3.200.000. Nah, terserah teman-teman mau pakai cara apa. Nah, ingat, 3.200.000 ini, teman-teman, diterima oleh Cindy Candy itu dalam bentuk cash setengahnya, berarti 1,6, dan dalam bentuk AR 1,6, ya. Lalu, teman-teman, atas penjualan barang dagang, ada ongkos angkut 50.000. Berarti ada freight out sebesar 50.000 dan cash ada 50.000 di kredit. Nah, itu teman-teman untuk tanggal 19 Januari 2020. Nah, kalau kita udah kelar di 19 Januari, saya akan next ke 24 Januari. Nah, kita akan baca terlebih dahulu soalnya. Pelanggan membeli permen milik Cindy Candy melalui Yohana Banana sebanyak 500 pieces. Pertanyaannya, teman-teman, kalau misalnya dia beli melalui Yohana Banana, apakah ini penjualan konsinyasi? Nah, ya benar banget ya. Jadi, karena dia belinya melalui Yohana, melalui konsaini, berarti ini adalah penjualan konsinyasi. Nah, kalau penjualan konsinyasi, teman-teman, yang catat tentulah adalah konsaini, ya. Pembayaran dilakukan tunai 90% dan sisanya kredit. Berarti kreditnya berapa persen? 10%. Dapat dari mana? 100 dikurang 90. Atas transaksi ini, terdapat ongkos angkut sebesar 270.000 FOB Destination. Berarti si Candy nanti bayar ongkir ya, teman-teman, karena FOB-nya Destination. Nah, kita mulai dulu jurnal dari jurnal penjualan. Gimana sih jurnal penjualan kalau kita jualnya konsinyasi? Nah, karena kita jualnya konsinyasi, maka ketika kita jualan, maka untuk konsignor, ini saya catat dulu dia no entry ya. Nah, untuk consignor no entry, untuk consignee cash pada consignment in. Nah, karena berhubung dia tidak semuanya dalam cash, tetapi ada dalam kredit, berarti muncul account receivable. Ini saya kasih kode 10%. Nah, lalu teman-teman, kita bahas angkanya ya. Nah, dia bilang, pelanggan membeli melalui Yohana sebanyak 500 pieces. Ya, berarti teman-teman bisa dengan 500 dikali harga jual 64.000. Dapat 32 juta. Atau dari cost tadi yang kita dapat. Kita dapat cost atau HPP ya COGS sebesar 40.000. Nah, itu
teman-teman bisa bagi dengan 62,5%. Terserah teman-teman mana yang lebih gampang ya. Caranya bisa 500 dikali 40.000 ambil dari COGS ini dibagi 62,5%. Nah, itu terserahnya teman-teman. Lalu, teman-teman, itu adalah untuk nilai consignment in ya. Nah, untuk nilai cash, ingat, dia dapat 90%. Berarti teman-teman tinggal 90%, ya, teman-teman kalikan dengan consignment in-nya 32 juta. Sisanya jadi account receivable 3,2, atau teman-teman bisa 10% kali 32 juta. Nah, lalu teman-teman jangan lupa, pada saat perjanjian, nah, kalau misalnya teman-teman nggak perhatikan perjanjiannya, teman-teman akan habis ini catat freight, habis itu udah kelar. Nah, tapi ingat teman-teman, kalau jualan pasti ada komisinya. Teman-teman lihat, dia bilang dia dapat komisi 10% dari penjualan yang terjadi. Meskipun nggak dikasih tahu, tapi kita harus catat ya. Nah, catat komisi adalah consignment in di debit dan kreditnya adalah consignment on consignment, commission on consignment sales. Karena dapat komisinya 10%, berarti teman-teman tinggal kalikan 10% dikali dengan 32 juta consignment in hasil penjualannya. Nah, untuk consignor itu no entry. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu, jangan lupa ya, kita ada FOB destination karena kita penjual. Kalau kita ada bayar ongkos kirim, nah itu artinya kan biaya tersebut terkait konsinyasi kan. Karena biaya tersebut terkait konsinyasi atau freight, berarti kita akan catat dia sebesar 270.000 ya. Terdapat ongkos angkut sebesar 270.000. Nah, 270.000 ini ingat untuk yang sebesar terjual atau sales sebesar 500 pieces. Oke, teman-teman masih pada semangat ya? Nah, kita lanjut ke 28 Januari. Yohana Banana membayar secara tunai beban operasi selama bulan Januari sebesar 7 juta, di mana pengiriman sebesar 1 juta dan sisanya merupakan beban lain-lain. Beban lain-lain kita sebut sebagai other expense atau miscellaneous, terserah ya, ada juga nggak apa-apa. Karena beban pengiriman 1 juta, berarti beban miscellaneous-nya berapa? 6 juta. Dapat dari mana? Dari 7 juta diselisihkan dengan 1 juta. Nah, beban penjualan reguler lebih kecil 2/3 bagian dibandingkan beban konsinyasi. Nah, apa nih maksudnya, Ci? Ribet nih bahasanya. Nah, gini teman-teman. Nah, beban penjualan lebih kecil 2/3 dibandingkan konsinyasi. Nah, artinya penjualan reguler atau penjualan yang biasa itu bebannya lebih kecil. Lebih kecilnya berapa? 2/3 bagian dari kalau kita jual konsinyasi ya teman-teman. Nah, berarti kita harus cari dulu berapa nih bebannya. Caranya adalah teman-teman pakai persamaan dasar dua variabel. Nah, untuk dapat 7 juta ini teman-teman ya, atau total, berarti kan kita harus jumlahkan kan. Regular ditambah dengan consignment dapat total. Nah, dia bilang kalau regular lebih kecil 2/3 dibandingkan consignment. Ya, berarti kalau consignment teman-teman misalkan X, ini X adalah consignment, saya catat di sini, X adalah consignment. Nah, karena X adalah consignment, maka untuk cari regular, karena dia lebih kecil 2/3, maka regularnya stand for X kurang 2/3. Ini adalah regular. Nah, misalnya, ya, kalau dia consignment-nya adalah 5, ya, berarti regulernya gimana? 5 kurang 2/3. Kayak gitu ya. Nah, berarti teman-teman tinggal pakai kayak matematika dulu pas belajar. X, ya, tambah X itu 2. 2X. Nah, dikurang 2/3. Berarti 2 dikurang 2/3. Nah, dapat 1,3 atau kalau ini dijadikan pecahan dapat 4/3. Nah, 4/3 X sama dengan total. Berarti kalau mau cari X atau cari yang consignment, itu adalah total dikali 3/4 ya, dibalikin. Jadi ini pure adalah matematika seperti kita belajar dulu ya teman-teman, persamaan linear dua variabel. Nah, kita mulai dulu dari delivery expense. Ya.
Delivery expense totalnya 1 juta. Tulis 1 juta di sini. Ya. Lalu regular berarti X kurang 23 dan consignment adalah X. Nah, X atau consignment didapat dari total kali 3/4. Ya udah, teman-teman untuk cari consignment tinggal teman-teman kalikan 1 juta dikali 3/4. Nah, untuk regular berarti sisanya 250.000. Untuk other expense sama. Other expense totalnya itu berarti kan 6 juta ya. Berarti teman-teman hitung dulu totalnya 6 juta. Nah, untuk consignment yang X ini didapat dari total kali 3/4. Berarti consignment 4.500.000 didapat dari total yaitu 6 juta. Teman-teman kalikan dengan 3/4. Dapat 4.500.000 untuk consignment, regulernya adalah sisanya yaitu 1,5 juta. Nah, seperti itu teman-teman untuk yang other expense. Nah, teman-teman wajib diingat bahwa consignor itu nggak mau tanggung semuanya. Ya, jadi consignment ini teman-teman pisah, pecahin. Untuk consignor berapa persen, untuk consignee berapa persen. Nah, untuk consignor dia cuma mau terima 90%. Ya, untuk consignee berarti sisanya jadi expense. Nah, 750 kali 90% dapat 675. Berarti inilah yang akan jadi consignment in. Ya, ada expense juga demikian, teman-teman. 4.500.000 untuk consignornya 90%, dapat 4.050. Nah, berarti untuk consignment in ini, teman-teman tinggal jumlahkan 675 ditambah 4.050.000. Nah, yang jadi expense, ingat, dia expense-nya adalah penjualan reguler 250 ditambah dengan yang nggak mau dibayar oleh konsignor yaitu sebesar 75.000. Maka dapat 325.000. Untuk other expense juga sama. Dari regulernya 1,5 juta tambah dengan consignee-nya 450.000. Nah, dapat 1950. Nah, teman-teman jumlahkan di bagian debit yaitu dapat cash-nya yaitu sebesar 7 juta dan udah sama. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang wajib diingat adalah, ingat kalau misalnya expense atau nggak selamanya, expense yang konsinyasi itu langsung dicatat jadi consignment in. Karena belum tentu mau dibayar semuanya oleh si consignor. Teman-teman harus perhatikan, hati-hati banget ya ketika menghitung ini ya teman-teman. Karena kelihatannya simple, tapi tricky gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman pasti bisa. Oke, kita lanjut ke 30 Januari, Yohana Banana Co. menyadari bahwa terdapat 40 pieces permen yang packagingnya rusak, sehingga dikembalikan ke Cindy Candy. Nah, tadi di problem 2 kita nggak ada bahas nih kalau misalnya dia rusak. Nah, kalau rusak berarti kan kita balikin kan, retur kan. Nah, kalau retur, ya, yang retur, tadi pada saat retur sebenarnya adalah kebalikan dari shipment. Shipment itu yang catat consignor kan. Ya, berarti yang ini juga yang catat consignor dengan ngebalikin jurnal shipment. Yaitu debitnya adalah merchandise shipment on consignment dan kreditnya adalah consignment out. Wah, saya lupa. Di sini harusnya teman-teman tulis memo ya di consignee. Nah, makanya di sini ada memo retur dan kita akan catat retur yaitu debitnya merchandise shipment dan consignment out secara kredit. Nah, kita catat dulu ya. Kita retur berapa biji sih? 40 pieces ya. Tadi shipment kita catat sebesar cost. Berarti kalau retur kita catat sebesar cost atau COGS. Berarti kalau kita retur 40 pieces, 40 dikali 40.000 di tanggal 5 Januari nih cost-nya. Ya. Nah, sekarang teman-teman, yang sama kita sisa berapa sih? Awalnya kan dia kasih kita 50 kali 12, 600 kan? Nah, kita jual 500. Berarti kita ada 100 nih. Tapi kita balikin ke dia 40. Berarti yang sama kita tinggal 60. Ingat ya, yang sama kita tinggal 60. Bukan lagi 100, karena kita balikin ke dia 40 biji. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nggak hati-hati, teman-teman udah bisa udahan nih, ya udah lanjut Ki 31 Januari. Tapi ingat, pada saat kita lakukan shipment, selain kita catat shipment dan catat freight, apa sih yang harus kita catat? Uang muka. Nah, karena uang mukanya, karena kita retur, berarti uang mukanya juga akan kita kembalikan. Ibaratnya kita balikin nih uang mukanya karena ada retur. Nah, berarti kalau uang muka tadi dapatnya adalah
cash pada advance from consignee, kalau dia balikin, kebalikannya, advance from consignee pada cash. Untuk yang consignor, untuk yang consignee sama, berarti jurnalnya cash pada advance to consignor. Nah, angkanya dari mana? Teman-teman, tadi kita uang mukanya adalah 5%. Nah, teman-teman tinggal kalikan 5% dikali dengan berapa pieces per yang kita kembalikan, yaitu 40. Ya, boleh teman-teman langsung kalikan, tadi kan 5%, dikali dengan kita balikin 40. Harga jualnya 64.000. Boleh nih, kayak gini sama. Atau teman-teman bagi dengan 62,5%. Hasilnya akan sama. Nah, advance from consignee 128.000, cash-nya juga segitu ya. Sama ya teman-teman. Kalau misalnya sudah, teman-teman, kita baca lagi yang 31 Januari. Yohana Banana mengirimkan kas yang ia terima atas barang konsinyasi sesuai dengan perjanjian tadi buat. Berarti kita akan buat remittance dan account sales dan lain sebagainya ya. Oke, kita mulai dulu dari remittance. Teman-teman, abaikan dulu jurnalnya ya. Nah, kita akan bahas dulu dari si sales account. Nah, sales account, ingat teman-teman, ini dibuat oleh consignee ya. Nah, caranya adalah sales revenue dikurang dengan charges atau biaya-biaya yang ditanggung oleh consignor ya. Nah, lalu dipotong lagi dengan advance payment, dapat balance, dan kita cari remittance, berapa yang akan kita balikin. Nah, kita cari dulu sales revenue-nya. Sales revenue, teman-teman ingat, kapan sih kita jual secara konsinyasi? Nah, caranya teman-teman tinggal lihat ke bagian consignee, karena kan kita lagi di posisi consignee nih. Akun consignment ini yang ada di kredit, yaitu di sini ya, 32 juta. Kenapa? Karena ini merujuk kepada penjualan yang kita lakukan. Kalau teman-teman ingat tadi tanggal 24 Januari. Ya, berarti sebesar 32 juta. Nah, lalu teman-teman jangan lupa ada expense. Expense apa aja? Tadi kalau teman-teman ingat tanggal 10. Tanggal 10 ada sewa gudang, ada biaya iklan, lalu tanggal yang kita cari agak ribet itu tanggal berapa ya? Tanggal ini tanggal 28 ada delivery expense, ada other ya di sini. Lalu jangan lupa ada freight out dan ada komisi ya. Nah, kita bahas dari rent expense. Nah, rent expense itu dari mana, teman-teman? Ingat, ini adalah biaya-biaya yang ditanggung oleh consignor. Nah, rent expense tadi kan ada di tanggal 10 Januari. Nah, caranya adalah kalau ini 9 juta kali 10% untuk dapat expense-nya, dapat consignment in-nya, berarti 90% kali 9 juta. Nah, 90% kali 9 juta, dapat 8 juta 100. Untuk advertising, saya lihat dari soal aja ya. Advertising, 3 juta. Karena dia cuma boleh 90% ya, berarti 90% kali 3 juta. Dapat 2 juta 700. Untuk delivery expense. Nah, delivery expense kita harus lihat di atas nih. Delivery expense ya, teman-teman, tinggal ambil di bagian atas. Yaitu yang diperbolehkan oleh consignor, yaitu 675. Untuk delivery. Untuk other expense tinggal ambil di sini yaitu 4.050.000. Nah, kayak gitu teman-teman. Lalu jangan lupa ada freight out. Nah, teman-teman lihat lagi kapan freight out. Freight out itu pada saat kita jual konsinyasi, lalu ada FOB-nya destination. Nah, ada nih consignment in 270.000. Lalu ada komisi juga yaitu consignment in yaitu Oke, ini saya salah ya, bukan di sini, harusnya di sini ya, teman-teman, biar kita lebih tak bingung gitu ya. Nah, 3,2 juta. Nah, pokoknya charges itu teman-teman cukup perhatikan akun-akun consignment in, tapi dirincikan ya. Nah, lalu teman-teman jumlahkan, lalu teman-teman selisihkan dengan sales, dapat 13.005.000. Nah, kalau nggak ada apa-apa ya, artinya nggak ada uang muka, nggak ada yang ditahan, ini yang kita kasih teman-teman. Tapi ingat, kita ada uang muka. Ya, uang muka itu kita potong karena kita berhasil jual 500 unit. Berarti 500 per 600 kali 13.005. Kenapa per 600, Ci? Karena pada saat awal dia kasih kita 600 biji ya, 50 kali 12. Nah, lalu
dapat balance-nya dengan cara teman-teman selisihkan 13.005 diselisihkan dengan 1.600.000. Lalu teman-teman ingat, di poin terakhir, dia bilang kalau misalnya pelanggan belum melunasi utang, maka Yohanako tidak perlu membayarkan piutang tersebut dahulu. Berarti ada yang kita tahan sebesar account receivable. Kapan? Pada saat kita tadi jualan ya, tanggal berapa tadi kita jualan? 24, ada account receivable 3,2. Ini belum dibayarin, berarti ini yang jadi payable yang kita tahan. Nah, maka remittance yang akan kita kembalikan adalah sebesar 8.8205. Nah, kita akan kasih cash atau remittance ini sebesar 8.205. Nah, berarti teman-teman tinggal ambilkan cash. Lalu ingat teman-teman, ada payable yang kita tahan, yaitu sebesar 3,2 juta karena konsumer kita belum bayar. Lalu ingat ada uang muka yang kita potong sebesar 1,6 juta. Nah, kalau udah dijumlahkan ya bagian kredit, make sure bahwa yang warna biru itu sama. Nah, kita udah selesai ke consignee, kita akan ke consignor, teman-teman. Nah, consignor, teman-teman ambil-ambilin dulu ya. Cash, ya, bagian cash, teman-teman tinggal ambil. Karena kan consignee kasih kita 8205. Otomatis kita akan catatnya 8205. Nah, ada payable 3,2, kita akan catat receivable 3,2. Lalu teman-teman jangan lupa ada consignment out ya. Nah, consignment out itu teman-teman sebenarnya tinggal selisih debit kredit. Berarti ini kita tinggalin dulu lah ya. Ini kita tinggalin dulu. Nah, advance dulu. Advance itu teman-teman tinggal ambilin dari advance payment juga di bagian consignee. Nah, untuk consignment out, tinggal teman-teman ambil dari bagian sales revenue, ya. Nah, atau teman-teman lihat di bagian consignee, yaitu akun consignment in di bagian kredit, ya, yaitu sebesar 32 juta. Nah, kalau consignment out ini 18.995 sama, kalau teman-teman mau checking, berarti akun consignment in yang ada di debit. 10.800.000 ditambah dengan consignment in 3,2 ditambah dengan 270 ditambah 4725. Nah, gitu ya. Yang penting kalau consignment out kan dia mau catat biaya-biaya yang ditalangi dulu nih. Nah, berarti cari consignment in yang ada di debit. Kalau consignment out yang di kredit, berarti dia akan cari maksudnya dia akan catat revenue-nya. Ya, yaitu consignment in di kredit gitu. Nah, kalau udah buat sales account dari consignee kan dia setoran nih laporan. Nah, dari pihak consignor akan buat expense analysis. Tapi teman-teman, expense analysis di sini agak sedikit beda dengan yang tadi di soal 2. Kenapa? Karena teman-teman lihat kalau di soal 2 itu nggak ada retur. Kalau nggak ada retur, berarti total itu sama dengan sold tambah remain in consignee. Nah, tapi karena berhubung ada retur, berarti kita nggak bisa cara carinya kayak gitu, teman-teman. Jadi, cara carinya agak beda dikit ya. Nah, saya coba pelan-pelan. Nah, sama yang pertama adalah charges by consignor. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu? Teman-teman isi dulu bagian sold. Ini saya merahin ya. Teman-teman isi dulu bagian sold. Sold-nya berapa? Kita jual berapa? Nah, kita jualnya cuma 500, dapat dari 24 Januari. Berarti cara carinya adalah 500, teman-teman kalikan dengan COGS-nya atau cost-nya 40.000. Dapat 20 juta. Nah, lalu teman-teman, kan kalau tadi kan kita dari total nih, kita proporsiin. Kalau yang ada yang ada returnya, nggak bisa gitu ya. Nah, jadi kita buat dulu dari bagian sold. Sold-nya berarti 500 dikali 40.000. Nah, lalu teman-teman, ini yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua, kita ke remain in consignee dulu. Yaitu ada sisa 60. Nah, tadi kan kita udah hitung bareng-bareng. Kenapa 60? Awalnya dikasih 600. Jual 500, sisa 100. Balikin 40, sisa 60. Nah, remain in consignee berarti 60. Kalikan dengan cost-nya yaitu 40.000. Nah, baru teman-teman totalin 22.400.000 untuk hitung COGS. Karena COGS-nya agak aneh nih teman-teman ya. Agak beda gitu. Nah, lalu untuk freight. Nah, freight itu teman-teman ya, kita akan cari dulu dari remain in consignee.
ya. Nah, freight-nya tinggal ambil dari jurnal pertama, yaitu ada freight sebesar 600.000. Ya udah teman-teman ambil 600.000-nya. Nah, 600.000 alokasikan dulu ke si remain in consignee, yaitu 60. Maka dapatlah 600 dikali 60 per 600. Yang saya merahin berarti yang teman-teman cari duluan. Nah, baru teman-teman selisihkan 600 dikurangkan dengan 540. Oke, saya kasih tanda di sini. Warna merah pertama, warna biru kedua ya. Ini berarti yang kedua yang ini ya. Ini aja, jangan ini deh. Warna apa ya, biru ya tadi ya, biru. Ini berarti yang ini yang kedua ya, teman-teman. Nah, lalu teman-teman kita charges. Charges ini teman-teman tinggal ambil ya sama dari sini, teman-teman pindahin ke bagian bawah. Ya. Nah, tapi bedanya kalau tadi teman-teman kita akan proporsiin aja langsung ya dengan cara kali 360 per 400. Tapi kalau ada sisa, ada retur, kita nggak bisa cari dari unit sold, melainkan kita cari dari remain ya. Ini saya merahin karena dia yang kita cari duluan. Nah, remain in consignee karena sisanya tinggal 60, berarti 60 kali bagi 600 kali 8,1. Sisanya untuk sold. Ya, jadi sebenarnya kayak ibaratnya sold itu ada 540 gitu loh teman-teman. Nah, lalu untuk advertising caranya sama, 60 per 600 kali dulu 2,7. Nah, dapat kan 270.000, sold-nya tinggal menyesuaikan selisih. Nah, untuk delivery dan other expense sama ya. Berarti kalau delivery 675.000 dikali 60 per 600 ya dapat 67.500, selisihnya jadi sold. Nah, untuk yang other expense juga gitu, 60 per 600 kali 4.050.000, selisihnya jadi sold. Nah, ingat untuk freight out dan commission sama teman-teman konsepnya kayak tadi, karena dia terjadinya di periode tersebut, ya asumsinya kan freight out-nya untuk sesuai barang yang terjual nih. Ya makanya dia tidak diproporsikan ke remain in consignee gitu ya. Nah, lalu teman-teman, karena expense kita ketika dijumlahkan besar nih, 37.982.500, teman-teman bandingkan dengan sales-nya cuma 32 juta. Ya udah, berarti kita ruginya sebesar 5.982.500. Nah, kalau untung kan jurnalnya tadi kalau untung itu consignment out pada income. Nah, kalau dia rugi berarti consignment-nya loss ya pada out ya, yaitu sebesar 5.982.500 yaitu sebesar ruginya. Nah, kita udah kelar untuk laba konsinyasinya. Ini bukan laba sih, laba atau rugi konsinyasi ya, saya tambahin ya, laba atau rugi. Nah, kita akan langsung masuk ke closing entries ya. Untuk closing entries, teman-teman, kita mulai dulu dari serah sih mau yang siapa dulu, saya consignor dulu aja ya. Nah, teman-teman scroll dulu ke atas, mana yang nominal? Ada merchandise shipment on consignment, tutup 24 juta. Tapi ingat, ada retur ya, berarti nanti ada kurangin merchandise shipment di bawah sebesar 1,6. 24 kurang 1,6 berarti sekitar 22.400. Tutup merchandise shipment on consignment pada income summary. Oke, sudah selesai yang pertama. Nah, kita lihat lagi mana yang nominal. Ada sales revenue, sales revenue-nya di kredit. Tutup teman-teman, di debit. Ya, sales revenue sebesar 3,2 juta. Lalu kita scroll lagi. Ada freight out, mana ya? Ada freight out, 50.000. Expense nih, tutup, tutupnya di kredit 50.000. Nah, udah nggak ada teman-teman. Tinggal adanya teman-teman loss. Nah, karena loss tutup di kredit yaitu 5982. Nah, karena kreditnya lebih gede daripada debit, berarti income summary-nya akan di debit, yaitu sebesar selisihnya. Teman-teman jumlahkan dulu. 5.982.500 tambah 50.000 kurang 3,2 juta. Nah, kita udah selesai untuk closing entries. Nah, selanjutnya kita akan close untuk bagian consignee. Nah, sama teman-teman. Teman-teman lihat mana nih yang nominal ya. Komisi komisi. Nah, kita lihat komisinya berapa duit? 3,2. Komisi di kredit kalau ditutup jadi di
debit ya. Komisi jangan lupa ditutup, lalu tutuplah seluruh expense. Ada apa aja expense-nya? Teman-teman lihat di bagian atas. Ada rent 900.000, tutup. Ada advertising 300.000, tutup. Lalu ada delivery 325, tutup. Ada other 1950, tutup. Nah, karena tutup expense, berarti expense-nya di kredit. Nah, lalu debitnya income summary. Lalu kita scroll lagi, ada lagi nggak teman-teman? Mana ya? Ada tadi kan kita jualan ada sales revenue tutup kan ya tutup teman-teman karena akun nominal. Ya, berarti tutup sales revenue pada income summary sebesar 20 juta. Nah, kita udah kelar untuk closing entries, saatnya kita checking. Apakah yang kita buat itu sama ya? Apakah benar nih yang tersisa 4012.500? Caranya gimana? Caranya adalah hitungin seluruh consignment out. Ya, 24 juta ditambah 600. Lalu ada consignment lagi. Nah ya. Ini ya ada selisih 1,6. Lalu ada consignment lagi 18.995. Ada consignment lagi 32 juta selisih di kredit. Lalu ada consignment out lagi 5982. Nah, udah sama ya teman-teman ya. Berarti kemungkinan besar yang teman-teman hitung itu udah benar. Nah, tapi maksudnya udah sama gitu ya. Belum tentu benar ya. Ya, soalnya kan bisa aja perhitungannya ada yang keliru atau lain sebagainya gitu ya. Nah, oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah perhatikan videonya sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya, teman-teman. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan sampai ketemu di pertemuan kita minggu depan. Kita akan bahas tentang HO Branch, Home Office dan Branch. Ya, thank you teman-teman semuanya. Stay safe dan sampai ketemu minggu depan. Dadah!